Ciasma. Episode 2. Pada episode 2 kali ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Nah sebelumnya kan bintang tamunya cuma ada 1 orang. Nah di Ciasma episode 2 kali ini kita kedatangan 2 orang bintang tamu. Iya, tapi sebelumnya mungkin kita kenalan lagi kali ya, El. Oh iya bener, boleh. Kenalin ya, aku Elma. Aku Selvia. Dan sekarang kita langsung sambut aja yuk bintang tamunya. Hai. Mungkin ini kan udah ada nih 2 orang Akang Teteh yang cantik dan juga ganteng. Teman-teman pada penasaran kan siapa sih sebenarnya Akang dan Teteh ini? Mungkin bisa langsung kenalan dulu aja ya Kang Teh dari Akang dulu kali ya. Oke, halo semuanya. Aku Roni dari FK Unpad 2015. Oke, boleh dilanjut Teteh yang cantik ini? Hai, nama aku Bella, saya dari FK Menjadi 2014. Oke, ini udah ada Kang Teteh yang sangat cantik dan ganteng ini, dan dua-duanya dari FK, yang satu tadi dari FK Unpad, yang satu dari FK Unjani ya. Ya, nah di Ciasma episode 2 kali ini kita bakal bahas nih perbedaan antara FK negeri sama FK swasta. Mungkin dari yang pertama kali dulu kali ya Sel, kita tanya gimana sih Akang Teteh waktu dulu pengalamannya bisa keterima di FK, jalur masuknya seperti apa gitu perbedaannya? Mungkin dari Teh Nabela dulu mungkin ya. Oke, kalau misalnya dari Unjani sendiri ya, khususnya kita tuh ada 2 jalur guys. Jadi ada jalur PMDK sama jalur tes tertulis. Nah, kalau PMDK itu dari nilai rapot. Jadi teman-teman yang masih di SMA mungkin nanti kalian kalau bisa mau masuk Unjani bisa dilihat tuh dari nilai rapot kalian. Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil, yang bisa diambil nilai-nilai yang bagusnya tuh yang mana aja. Terus yang kedua ada juga tes mandiri. Kalau tes mandiri di Unjani itu ada 2 tes. Yang pertama tes untuk tertulis akademiknya, dan yang kedua adalah psikotes. Dan itu ada 3 gelombang, dan setiap gelombangnya ada kuota masing-masing. Nanti dalam satu angkatan itu biasanya satu angkatan FK ada 100 sampai 150 sampai 200 orang. Tergantung kebutuhannya berapa di situ. Oke, berarti tadi ada 2 gelombang ya Teh, intinya ada PMDK, juga ada jalur tes tertulis. Tadi kan Teh Bebel nih udah nyeritain yang di Unjani gimana. Terus sekarang kita beralih ke Kang Roni, di Unpad itu gimana sih Kang alur tes masuknya? Oke, karena kalau misalkan di Unpad ya, Unpad itu kan universitas negeri ya. Jadi satu-satunya jalan yaitu adalah SBMPTN atau SNMPTN mungkin. Pada saat zaman saya dulu sih ada 2 jalur. Yang pertama SBMPTN atau SNMPTN. SNMPTN itu berarti jalur undangan kan. Jadi itu emang pure dari nilai rapot. Tapi kalau SBMPTN ya kita harus ikutan tes SBMPTN aja sih. Kalau misalkan di tahun saya 2015 itu seperti itu. Tapi kalau misalkan belakangan ini kayak pernah dengar sih katanya ada jalur mandiri juga sih. Cuman nggak tahu kuotanya berapa. Kayaknya pasti kuotanya tinggal akan sebanyak yang SBMPTN sih. Oh ya gitu. Kalau dulu Akang sama Teteh jalurnya yang mana nih? Apakah PMDK, USM, atau misalnya Kang Roni SNMPTN atau SBMPTN? Oke, kalau saya sih SBMPTN kebetulan. Oh, SBMPTN. Teh Bebel? Saya tes mandiri. Oh, tes mandiri. Berarti dua-duanya tes tertulis nih ya yang ada di sini. Tidak hebat banget ya Kang Tetehnya ini. Tidak diragukan Iya, lagi betul. ya narasumber kita hari ini. Oke, tadi kita udah ngomongin nih alur tes masuknya. Tidak dapat dipungkiri kan itu pasti ada biaya yang keluar ya Kang Teh ya. Kalau boleh tahu nih, mungkin nanti buat informasi juga buat adik-adik kan nanti pasti ada nih yang bercita-cita untuk masuk ke fakultas kedokteran. Mungkin bisa untuk jadi pertimbangan juga dari segi biaya itu antara FK negeri atau swasta. Di sini mungkin Unjani dan Unpad, gimana sih Kang untuk biayanya? Oke, dari saya dulu ya. Boleh dari Kang Oke, Roni kalau dulu. dari Unpad sendiri untuk biaya awalnya sih 0. Jadi nggak ada biaya masuk untuk Unpad sendiri. Jadi kita hanya bayar itu per semester. Nah, per semester itu kita dikenakan UKT atau uang kuliah tunggal ya. Nah, itu tuh setiap orang beda-beda tergantung dari penghasilan orang tua, lalu asetnya dari keluarga sendiri. Jadi dinilai sendiri sama universitasnya dengan maksimal 13 juta. Itu untuk jenjang si sarjana. Jadi satu semester hanya mengeluarkan 13 juta. Nggak ada biaya tambahan seperti buku, lab ataupun apa-apa itu udah nggak ada lagi gitu. Berarti ujian remedial nggak ada ya? Udah nggak ada lagi. Jadi pure 13 juta. Oke. Nah, untuk waktu koasnya sendiri satu semesternya 6,5 juta. Itu sama, nggak ada biaya tambahan lagi, nggak ada buku, nggak ada segala-gala. Gitu. Oke, kalau dari Teh Bebel nih, Kalau di Unjani sendiri mungkin berbeda banget ya sama di Unpad gitu ya. Karena kalau misalnya di swasta itu setiap institusi itu berbeda-beda untuk masalah biaya ya, dan setiap perangkatan juga beda gitu.
Zaman saya waktu satu semester itu masih di angka 15 juta per semesternya. Tapi setelah ngobrol-ngobrol sama adik-adik gitu, katanya sih sekarang sampai ke angka 31 ya, udah kepala 3 ya per semesternya ya. Ya betul. Satu semesternya itu dihargakan segitu dengan kita 7 semester ya untuk sarjana kedokterannya. Terus kalau misalnya tadi mungkin Unpad tidak ada untuk biaya tambahan ya untuk perbaikan. Kalau misalnya di Unjan itu ada. Jadi harus berjuang belajar keras ya biar tidak ada supaya nggak harus perbaikan gitu ya Teh. Nambah biaya lagi ya Teh ya. Karena nanti mungkin kita bisa bahas tentang ujian ya. Di ujian di kedokteran kan banyak ya. Dan setiap jenis ujiannya itu harganya juga beda-beda tergantung ujiannya apa. Dan ini biaya kelasnya juga nggak? Ya boleh sekalian. Kalau biasa biaya koasnya juga kalau di FK Unjani itu kita dibiayakan satu semesternya itu sekitar 6 juta ya. 6 juta setiap semesternya. Kemudian untuk per stasenya itu ada stase mayor dan stase minor. Itu untuk 1 minggunya 1 juta. Misalnya stase mayornya itu 10 minggu. Misal seperti bedah atau anak, terus objin, IPD, itu berarti 10 minggu 10 juta. Kalau yang minor, misalnya sisa-sisa kayak THT, yang lain-lainnya itu harganya satu semesternya kan 1 minggunya 1 juta, berarti kali 4 minggu 4 juta. Kecuali IKM itu Kesmas ya, fokus Kesmas dia beda sendiri 6 minggu berarti 6 juta. Berarti hitungannya per minggu gitu ya. Betul. Itu tadi kalau di Unjani. Tadi kalau Kang Roni biaya kelasnya ada Kelasnya hanya 1 semester itu 6,5 juta. Jadi kita hitungannya bukan stase mayor, stase minor, tapi tetap aja 1 semester. aja gitu. Oh ya, untuk Unpad tuh 2016, angkatan 2016, 2017 sampai nggak tahu berapa, itu biaya kuliahnya gratis sama sekali. Enak ya. Iya, tapi ada ikatan dinas, jadi setelah lulus harus bekerja yang ditentuin sama universitas gitu. Tapi itu nggak tahu ya, maksudnya sekarang apakah masih berjalan atau udah nggak ada gitu. Oke, berarti tadi bisa di-highlight juga ya kalau misalnya di FK Unpad itu memang nggak ada uang pangkalan di depannya. Kalau di FK Unjani kan di swasta ada ya juga. Ada ya. ada ya. Terus dari biaya per semesternya juga memang berbeda-beda ya. Memang akan berbeda setiap universitas. Di sini kita kasih contoh yang Unjani sama Unpad gitu ya. Betul. Nah, terus tadi udah bahas-bahas soal biaya nih. Nah, sekarang nih Akang Teteh kalau pas udah masuk nih, udah menjalani pembelajarannya, itu kurikulumnya gimana sih? Apakah denger-denger tuh ada sistem blok, ada yang pakai sistem SKS semester, itu seperti apa ya? Mungkin dari Teh Bebel dulu mungkin ya. Oke, kalau misalnya di Unjani sendiri kita udah pakai sistem blok ya. Mungkin buat teman-teman yang masih di sekolah bangku SMA gitu, nggak tahu sistem blok itu kayak gimana. Jadi karena di kedokteran itu kan banyak banget ya pelajaran yang kita pelajari gitu, dari semua sistem, dari kepala sampai kaki, kita bagi-bagi per sistem. Nah, enaknya kalau misalnya di Unjani itu di tahun pertama, di semester pertama ya, kita semester pertama itu belajarnya yang dasar-dasar dulu, semester 1 sampai semester 2. Jadi ada blok nama biomedik. Di situ kita belajar benar-benar dasar dari anatomi, fisiologi, biokimia ya. Itu yang awal-awal banget, itu di awal di tahun pertama. Lalu tingkat kedua itu baru kita masuk ke spesifik per bidang klinisnya. Misalnya blok 7 itu tentang muskuloskeletal. Terus blok 8-nya itu tentang gizi ya, endokrin. Terus blok 9-nya itu kalau nggak salah digestif, 10 kardio. Nanti teman-teman juga bakal tahu tuh ada berapa macam sistem tubuh di kita tuh, dan itu kita plot-plotin per bloknya. Sampai di akhir bloknya itu kalau nggak salah tuh ada blok khusus untuk kedokteran kerja, lalu untuk kedokteran keluarga, dan setiap institusi itu punya kurikulum unggulan masing-masing. Nah, kalau bisa dimenjadi sendiri karena kita ingin mengedepankan tentang emergensinya, jadi kita tuh juga punya kedokteran kerja juga, dan itu ya salah satu unggulan dari Unjani itu sih. Dan ada satu sistem, satu blok buat khusus skripsi. Skripsinya gitu ya. Tadi banyak banget berarti ya, memang perjuangannya juga sangat panjang ya Teh ya untuk ada di FK ini.
tadi kita udah denger nih di FK Unjani. Coba kalau di FK Unpad kayak gimana Kang untuk kurikulumnya? Oke, kalau dengar dari Bebel sih jauh banget ya bedanya. Maksudnya dari segi jadwal mungkin akan beda juga ya. Kalau di Unpad ini kita disebutnya tuh masih dalam sistem SKS sebenarnya. Kita memenuhi satu semester itu sekitar 20 sekian SKS kalau nggak salah. Nah, kita tuh dibagi 7 semester. Jadi sarjana di kedokteran di Unpad itu hanya 7 semester. Jadi 3,5 tahun. Nah, di semester pertama itu kita diajarinnya FBS disebutnya, atau Fundamental Basic Science. Jadi itu hal-hal dasar itu masuknya di situ semua. Tapi di situ pun udah ada pelajaran kayak kalau tadi Bebel tuh ada yang kedokteran keluarga. Nah, gitu-gitu kita dari semester 1 sampai semester 7 itu tuh selalu ada. Kayak penelitian, lab komputer gitu-gitu dari semester 1 udah ada. Nanti semester 2-nya kalau di zaman saya itu tentang repro. Semester 3-nya kalau nggak salah syaraf sama endokrin. Semester 4-nya itu dermatovenerologi sama apa ya lupa. Kalau semester 5-nya itu kardio sama respi. Semester 6 gastro sama ginjal kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Soalnya sekarang udah diacak lagi katanya. Kalau semester terakhir sih family medicine sama tropical medicine gitu. Jadi emang udah sepaket satu semester itu ya belajar itu aja gitu. Dan kita pun kalau misalkan nggak lulus itu mungkin kalau di Unjani gimana kalau nggak lulus misalnya satu blok? Ada remedial ya guys. Oh, oke. Ada perbaikan ya. Kalau di Unpad jatuhnya jadi kayak misalkan nggak lulus di tahun kedua gitu ya. Ya nanti akan mengulang juga di tahun kedua. Jadi kayak waktu SMA kita kalau misalnya nggak naik itu akan ngulang setahun gitu. Mungkin itu sih resikonya. Jadi kalau nggak lulus di satu semester ya akan ngulangnya setahun gitu. Oke, berarti tadi bisa ditarik kesimpulannya kalau di Unjani itu bener-bener per blok hitungannya, sedangkan kalau misalnya di FK Unpad itu lebih ke per semester. Iya, Dan betul. per semesternya itu udah ada tema-tema dari Betul. sistem penyakitnya gitu ya berarti. Tapi kalau kita lihat tadi nih udah dengar dari Teh Bebel, dari Kang Roni, sebenarnya untuk sistemnya itu sama aja gitu ya. Cuma memang pembagiannya yang memang berbeda dari setiap Sama-sama institusinya. diajarin basic science-nya dulu Iya, ya tadi. ada Basic basic dasar, science. Ya betul. Nih tadi kan kita ngomongin tentang pelajaran atau kurikulumnya nih Kang. Terlepas dari pembelajaran itu kan pasti ada yang namanya ujian dong. Tadi juga udah sempat disinggung sama Teh Bebel mengenai ujian. Mungkin boleh diceritain ujian apa aja sih yang ada baik di Unjani ataupun di Unpad? Karena kan kalau misalkan adik-adik SMA dulu tuh kita adanya ujian, misalkan ujian tengah semester, ujian akhir semester, kenaikan kelas, dan akhirnya tuh ada UN kan untuk semua yang dilaksanakan secara bareng-barengnya. Nah, kalau di FK Unpad dulu deh mungkin kayak gimana Kang? Kalau di Unpad sendiri dalam satu semester itu ada 3 topik utama ujian besar gitu maksudnya. Yang pertama SOKA, yang kedua OSCE, yang ketiga itu CBT. Nah, kalau CBT sih tergantung sistemnya ya. Kalau misalkan sistem jantung misalkan ya CBT-nya tentang jantung, biasanya 200 soal sekian lah gitu, 200 soalan. Selain itu juga kalau misalkan OSCE mungkin di semua univ sama kali ya. Kita tentang skill dokternya itu di beberapa stase, kira-kira satu semester itu belasan lah, kira-kira 14-15 stase lah kalau misalkan OSCE-nya gitu. Terus yang paling heboh sih mestinya SOKA ya. Kalau anak-anak Unpad pasti pada tahu lah SOKA itu gimana kalau di Unpad itu. Jadi dalam satu semester kan kita 1 minggu itu belajar 1 kasus ya. Jadi kalau misalkan dalam 1 semester itu ada 14 minggu, jadi ya berarti 14 kasus. Jadi paling banyak itu kalau nggak salah waktu pas zamannya sistem syaraf itu kita sampai SOKA-nya 17 kasus. 17 apa berapa ya? Kalau nggak salah 17 deh. Nanti tuh pada ujian SOKA sih sebenarnya nanti kita akan diacak gitu, kita akan mempresentasikan 1 kasus yang hampir mirip dengan yang udah kita pelajarin di semester itu gitu. Cuman ya dikocoknya itu kan kita nggak tahu mau dapat yang mana gitu kan. Untung-untungan Gitu. juga ya Kang berarti ya. Selain itu paling ya ujian CBT untuk yang public health dan juga lab komputer sama udah sih kayaknya. Bioetik satu lagi. Bioetik. Oh, bioetik. Bioetik ada. Berarti kalau CBT itu ujiannya pilihan ganda gitu ya? Ya, jadi kalau CBT yang misalkan sistem jantung itu 200 soal pilihan ganda. Kalau misalkan yang
kayak public health itu biasanya cuma berapa puluh atau 100 lah maksimal. Gitu. Beda-beda ya setiap Beda-beda. Kalau tadi OSCA untuk skill ya, Iya. OSCA itu untuk skill, OSCA terus itu, kalau iya. SOCA untuk kasus ya. Presentasi tadi ya, kasus, Mas? betul. Presentasi kasus Iya, kayak gitu. presentasi kasus. Oke, tadi kan udah nih disebutin yang di Unpad. Coba yang di Unjani gimana tuh teh ujiannya? sebenarnya kayak kurang lebih sama ya, cuman Iya. kalau di Unpad ada OSPE nggak? OSPE itu apa ya? Kalau jadi teman-teman nih yang belum tahu kalau kita tuh banyak singkatannya ya. Iya. Coba teman-teman bener-bener kayak kalau OSPE itu berarti Objective Structural Practical Examination. OSPE. Jadi dia itu per praktikum tuh ada ujian labnya masing-masing. Oh, ujian lab. Ya, Oh, itu oke. namanya OSPE. Terus ada juga OSCE. OSCE atau OSCE itu objective, right? Objective Structural Clinical Examination. OSCE itu yang tadi yang per station ya. Skill, Per Skill kayak skillnya. skill tensi gitu-gitu ya, Iya. anamnesis. Ambil darah, darah, infus, dan ada juga tadi CBT. Kita lebih awalnya itu lebih dipanggil MCQ, ya. Oke. MCQ multiple choice questions, Question. dan ya sekitar 150 sampai 200 soal juga ya, sekitar segitu. Nah, kalau misalnya mungkin bedanya proporsi ya. Kalau misalnya kita SOCA itu per blok, kalian juga per blok nggak? Kita per semester. Oke, kalau kita per blok, jadi Ya. misalnya blok respi satu SOCA, blok Oh, ini oke. satu Berarti SOCA. kasusnya nggak terlalu banyak ya kalau gitu. Iya, mungkin satu blok itu kita belajar yang sesuai SKDI apa aja, itu yang total keluar di Oh, blok oke. itu. Terus kalau misalnya untuk OSCE kalian satu semester ya? Satu semester. Ya, sama berarti kita juga 3 blok digabungkan dalam satu Oh, oke. semester. Berarti itu sama ya. Iya. Untuk CBT mah per blok juga kan ya? CBT per blok. Per betul. blok. Kurang lebih sama sih untuk ujiannya ya, mungkin itu. Mungkin bobotnya aja kali yang beda ya. Untuk Ya. di Unpad mungkin besar di SOCA, besar di FDE. Pembagian Ya, nilainya dan per OSCE pun semester ya. minimal harus A ya nilainya. Kalau OSCE ya kita harus lulus. Iya, harus pokoknya. lulus kan. Mm. Betul. Mungkin di Unpad nggak ada ujian lab itu nggak ada. Oh, yang ospek tadi Ya, ospek itu nggak Iya. ada. Oh, oke. Jadi banyak banget ya tadi metode-metode ujian di FK gitu ya, Iya, mulai betul. dari Santai saja. teorinya, Santai saja. Terdengarnya banyak banyak aja ya. ya. Ada mulai teorinya, terus ada dari kasus, ada dari Skill skillnya juga iya. dinilai. Bahkan ada praktikum juga Iya, tadi. praktikum Iya. juga per laboratorium gitu ya. Jadi buat adik-adik nih yang pengen tahu apa aja ujiannya gitu kan. Tuh. Iya. Tadi Terus- udah denger juga dari Kang Tetehnya ya. Nah terus dari tadi udah bahas akademik nih di kelas ujian gimana, kurikulum gimana. Nah sekarang kita merembet sedikit ke organisasi dan apa ya istilahnya ekstrakurikuler kali ya kalau anak SMA tahu ya. Boleh. Katanya udah senyum-senyum, kayaknya organisator ya. Iya, aktivis nih. Aktivis ya tetehnya. Nah mungkin di sini kita pengen tahu nih kalau di FK negeri sama FK swasta itu ada perbedaan nggak sih wadah pengembangan diri atau wadah pengembangan soft skillnya? Misalnya organisasi ada apa aja, terus UKM atau unit kegiatan mahasiswanya ada apa aja kayak gitu. Mungkin mulai dari Kang Roni dulu mungkin. Boleh. Kalau di Unpad sendiri tuh ada organisasi, kayaknya sama aja sih kayak di FK manapun gitu ya. Ada juga BEM, ada himpunan. Selain itu juga ada CIMSA sama AMSA kalau di Unpad. Jadi untuk organisasi yang berbau kedokteran tuh ada juga untuk CIMSA dan juga AMSA. Juga ada organisasi yang pecinta alam, juga ada. Kalau UKM sih yang kayak futsal, badminton, gitu-gitu ada semua kok. Oh ya, jadi cukup mewadahi Cukup ya. mewadahi. Ya. Gitu. Kalau Paling ada mungkin semua dari sih. Teh Nara, Kalau di ini juga banyak sih, maksudnya sama juga kayak Unpad. Mungkin kalau di kita ada tidak ada CIMSA ya, di sini ada AMSA sama ISMK aja paling. ISMK itu buat teman-teman juga biar tahu. Jadi kalau di kedokteran itu kita punya satu institusi, satu organisasi apa yang membawahi semua FK yang ada di Indonesia. Jadi namanya itu Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Sama seperti Unpad juga ada BEM, ada DPM-nya juga. Terus ada himpunan juga. Oh iya, DPM juga ada. DPM juga ada kan pasti ya untuk badan legislatifnya. Dan ada eksekutornya juga. Kemudian ada UKM juga. UKM dari yang seni dan olahraga juga ya. Dari mulai seni musik, seni tari, seni fotografi, ada pencinta alamnya juga kan. Jadi Oh, iya. baik negeri maupun swasta semua memfasilitasi Iya. ya Betul. untuk pengembangan diri. Terus kalau boleh tahu nih, Akang sama Teteh dulu ikutnya apa nih, organisasinya atau UKM? Coba dulu nih. Apa nih? Dari Kang Boleh, dulu mungkin. deh Oke, mungkin. kalau aku sih waktu pas esket ya, zaman esket itu ikutnya AMSA, terus BEM, terus kalau futsal sih enggak ya, jarang, cuma ikut-ikutan kalau misalnya ada kompetisi doang gitu. Kalau misalkan itu juga kompetisi internal. Terus seni musik Oh, suka musik juga. suka. berarti. Terus apa lagi? Oh iya, Seni udah mana sih tuh? paling.
Kalau di FK waktu zaman sarjana lebih banyak ngurusin FK 4 fair sih kayaknya. Konsernya FK 4. Boleh tuh teman-teman nanti Iya. dikepoin ya. Nah itu tadi dari Kang Roni kan udah disebutin nih ikut apa aja. Kalau dari Teh Bebel nih ikut apa aja? Kalau saya di internal ikut DPM FK Unjani, terus aku juga pernah ikutan aktif jadi ke RBM, jadi ada komunitas relawan bencana medis di Unjani juga. Terus untuk keluarnya pernah ikutan di SMKI dari yang wilayah sampai nasional. Keren banget nih, ini kedua bintang tamu kita udah akademiknya Iya, lancar, organisasinya banyak. lengkap banget di internal ada. Ya, jangan dikira anak FK itu belajar doang ya. Karena kalau di Ini Unpad sih terbukti. sering juga, maksudnya FK Unpad Fair itu jadi wadah yang sangat besar. Jadi ya suatu acara kita bikin konser, ada beberapa acaranya lagi, acara tambahan yang panitianya itu bisa sampai 400 orang. Jadi dari 3 angkatan kemarin aja sekitar 400 orang jadi panitia gitu. Benar banyak ya. Jadi nggak hanya belajar gitu maksudnya. Memang dari kampusnya juga diwadahi Iya, gitu betul. ya untuk skill lainnya. Kayak tadi kita berarti kan itu bicara mengenai SK ya Kang Teh. Sekarang kita masuk nih, seperti yang kita tahu kan kalau di Fakultas Kedokteran itu nggak cukup hanya sampai tahap sarjana ya. Ada lagi tahap koas dan mungkin ini bisa berbeda-beda juga setiap universitasnya. Pengen tahu nih cerita koasnya Akang dan Teteh itu seperti apa sih? Ada perbedaan nggak sih antara Oke. Akang di Unpad dan Teh Bebel yang di Unjani gitu? Oke. Dari siapa ya? Teh Bebel mungkin ya? Oke, Bebel. Oke, kalau dari Unjani sebetulnya kalau misalnya setiap kampus tuh mereka punya rumah sakit pendidikan masing-masing ya. Dan alhamdulillah kalau misalnya di Unjani itu terfasilitasi sama rumah sakit tingkat 2 Dusira ya, rumah sakit tentara TNI AD yang di Cimahi itu. Nah, di situ tuh sebagian besar setelah sekolah kita tuh hidupnya di situ. Jadi sekitar mungkin kurang lebih 2 tahun kehidupan kita akan dekat sekali rasanya dengan kompleks Dustira ya. Tapi juga ada rumah sakit jejaring lainnya. Kita pernah ke Cirebon di rumah sakit Ciremai, kita pernah ke RSUD Soreang, kita pernah ke rumah bersalin cuma-cuma, ada di daerah Bandung juga, dan tentunya di puskesmas ya untuk kesehatan masyarakatnya. Dan puskesmas juga tersebar dari Cimahi juga KBB Kabupaten Bandung Barat. Dan apa nih kalau misalnya untuk kehidupan koasnya sih pada umumnya kehidupan koas itu sama ya teman-teman di semua penjuru dunia enggak deh. Saat belajar. Lebih ke langsung turun di IGD kah, jaga IGD atau misalkan memang ada dokter penanggung jawabnya terus hanya mendampingi dokternya aja atau gimana itu? Oke, kalau misalnya untuk dari definisi dokter muda sendiri kali ya, kita kan sebagai koas atau sebagai mahasiswa klinikal, kita sudah punya hak atau punya kewajiban juga untuk belajar dari perpasiennya. Nah, tapi di sini kita masih dalam pengawasan supervisi. Jadi biasanya nih satu pasien itu bisa dipegang satu pasien, atau bisa satu pasien bisa dipegang oleh 2 orang. Tapi kita tidak ada intervensi untuk memberikan tata laksana karena itu masih tanggung jawab dari dokter penanggung jawabnya masing-masing. Jadi kita di situ hanya melihat kita punya pasien A, pasien ini penyakitnya apa, kita pelajarin nih dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjangnya apa yang harus diusulkan, kemudian kita membaca hasil pemeriksaan penunjangnya, kemudian kita menegakkan diagnosis, dan kita juga harus tahu nih kira-kira penata laksananya apa. Dan biasanya pelajaran pasien-pasien tersebut itu kita bahas dalam pembahasan kasus. Jadi kita tuh punya namanya preseptor. Nah, preseptor itu fungsinya untuk mewadahi kita belajar pasien. Jadi kita belajar itu terarah, nggak cuma dari kita buka buku dan pasien tapi tidak tahu praktisi di dunia kesehariannya kayak gimana gitu kan. Nah, disitulah kita ajang untuk berdiskusi bersama preseptor kita untuk belajar. Jadi mungkin sedikit kurang lebih beda ya sama pelajaran kita di preklinik. Karena waktu preklinik kita belajar hanya dari buku teori, dan kita ketika lagi di koas kita tuh ketemu sama praktiknya kayak gimana, lapangannya kayak gimana. Dan itu sih kurang lebih ya kalau misalnya untuk koasnya sendiri, kehidupan koas. Pasien dokter tuh ada hubungannya tapi kita tidak langsung intervensi gitu. Jadi kita belajar dari pasien dengan skenario asli langsung dari Iya, pasiennya gitu betul, ya. betul. Kayak itu tadi dari Teh Bebel. Dari Kang Roni gimana nih Kang? Kalau di Unpad sebenarnya hampir sama sih kehidupan koasnya kayak di Unjani. Mungkin ya sama ketemu pasien, ada juga preseptor. Kita tidak memberikan tata laksana secara langsung, tapi harus didampingi juga. Untuk presentasi kasus juga sama. Mungkin lebih bedanya ke durasi kali ya.
Kalau Bebe tadi 2 tahun ya. 2 tahun ya? Kalau- Ya, sekitar 2 tahun. Kalau dari Unpad sendiri 1,5 tahun atau 3 semester. Kalau di Unpad sendiri itu basisnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin tipe A. Jadi kompleks banget. Jadi kasus-kasus yang sebenarnya ranahnya spesialis itu kita pernah ketemu. Tapi karena di sana pun juga ada residen itu yang mau ngambil spesialis. Jadi kita ada mentor tambahan lah istilahnya, nggak hanya preseptor. Jadi kita juga punya residen yang bisa kita tanyai, bisa kita minta bantuan, ataupun kita kalau misalnya ada yang nggak ngerti bisa ditanya gitu. Selain kita diam di RSIS, kita juga biasanya disebar ke beberapa jejaring. Jadi tergantung departemennya. Ada yang ke Cirebon, ada yang ke Soreang juga ada, Majalaya. Terus di daerah Bandung sendiri juga ada, di Ujung Berung, Cibabat. Itu semuanya disebar karena dengan harapan kalau misalkan kita kan tujuannya dokter umum dulu ya. Kalau dokter umum kan kalau misalkan di rumah sakit tipe A itu untuk kasusnya sangat sulit ya, bukan ranahnya dokter umum. Jadi kita diharapkan untuk disebar itu ketemu kasus-kasus yang lebih sesuai dengan kompetensi kita gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan satu departemen misalkan IPD itu kan 9 minggu, kalau di stasiun mayor tuh IPD misalkan 9 minggu di Unpad itu. Mungkin di RSIS cuma 3 minggu atau 4 minggu atau 2 minggu lah. Sisanya kita disebar ke puskesmas atau jaring atau mana-mana gitu. Ditambah kalau misalnya mungkin ada tindakan-tindakan juga yang bisa kita lakuin ya Betul. dengan supervisi gitu. Misalnya tindakan-tindakan kayak kewajiban seorang dokter umum pada umumnya, misalnya hacking yang minimal, Iya. ada luka di luar kita masih bisa diperizinkan untuk menjahit. Betul. Kemudian untuk memasang infus kan kita udah belajar ya waktu di Promed untuk preklinik. Nah itu kita terapkan langsung di koas itu. Terus mungkin kalau bisa kita ikut operasi-operasi yang besar, kita bisa jadi asisten atau jadi observer. Kalau observer mungkin kita bisa hanya mengamati, tapi ketika kita jadi asisten, kalau dokter spesialis atau konsulen yang bersangkutan itu mengizinkan, kita boleh tuh ikut-ikutan Boleh. jahit-jahitan. Kesempatan Biasa juga. Kesempatan. belajar di situ. Saya dapat jahit. Iya. Oh, Akang pernah Dapat dapet jahitnya jahit? pernah. Iya kan. Pasti dulu setiap zaman koas sih pasti SC pernah ya? Pernah, pasti harus banget. Karena dia pas lagi di lapangan ini benar-benar kita Iya. bakal ketemu sama pasien tuh, ya itu saat itu kalian harus benar-benar udah bisa, karena waktu koasnya itu waktu kalian belajar gitu di situ. Benar-benar membiasakan ketemu pasien, Betul. edukasi pasien, melakukan tindakan juga gitu ya Kang Teh. Tuh, kalau ketemu pasien sama anamnesis gitu-gitu lebih banyak di puskesmas kali ya, lebih enak. Kalau misalkan di IGD rumah sakit besar, kita paling dapatnya intubasi atau mungkin ngejahit, gitu-gitu paling. Jadi benar-benar membiasakan untuk nanti menyiapkan diri menjadi dokter umum, berarti kayak gitu Betul. ya. Nah, tadi tuh sempat disinggung juga nih sama Kang Roni sama Teh Bebel sedikit soal masa studi. Tadi katanya koasnya ada 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, sekarang mungkin bisa lebih detail lagi berapa tahun nih atau berapa semester selama sarjana, berapa semester selama profesi atau selama koas. Oke. Mungkin dari Kang Roni dulu. Oke. Kalau di Unpad sendiri targetnya 3,5 tahun untuk sarjana, 1,5 tahun untuk koas. Jadi dalam 5 tahun kalian bisa jadi dokter. Gitu. Tapi dengan catatan gak ada libur. Jadi kalau Unpad itu setiap satu jadi semester ganjil ke genap itu liburnya paling cuman berapa sebulan kali ya ada. Sebulan. Kalau misalkan di genap ke ganjil itu paling cuma 1 minggu. Itu selama 3,5 tahun, jadi kalian ya Tahan-tahan aja lah ya. liburnya, yang penting cepat lulus. Betul. Kalau untuk koas kita nggak ada libur sama sekali. Selama 1,5 tahun kita nggak ada libur. Kecuali kalau misalkan ada kebijakan spacing di hari Lebaran ataupun Natal, atau itu tergantung kondisional angkatan masing-masing. Jadi selama 1,5 tahun ya tiap hari nggak ada libur. Iya, Kecuali tanggal merah ya. Oke, berarti setiap mau pindah stasi itu langsung masuk aja Langsung gitu ya? masuk Nggak aja. ada liburnya dulu. Betul. Jadi kalau misalkan Padat sekali ya. iya, padat sekali. Iya benar padat banget nih. Dan tadi kalau di Unpad 5 tahun ya berarti. Betul. Kalau dari Unjani. Unjani Kalau dari Unjani sih sebetulnya untuk SK sama ya 3,5 tahun kita juga. Tapi untuk koasnya mungkin agak berbeda, karena kalau mereka bisa dalam waktu 1,5 tahun ya berarti 1,5 tahun. Kalau kita 1,5 tahun plus per mungkin hampir 2 tahun. Cuman bedanya kalau mereka kan terus nih dari satu stase ke stase lainnya Masuk. tidak ada istirahat. Kalau kita ada namanya spacing, dan spacingnya itu kurang lebih setiap stase kayak ada spacing ya sekitar 1 minggu. Dan emang itu dipersiapkan, misal kemarin harus diperbaikan nih supaya sebelum kita masuk stase selanjutnya kita bisa langsung perbaikan saat itu. Dan dalam waktu 1 minggu itu tuh bisa dikasih waktu jeda atau rehat kali ya untuk persiapan ke stase selanjutnya, untuk belajar materi untuk praktiknya,
Nah, mungkin plus minus ya, Iya, betul. mungkin Iya. bisa lebih cepat dengan tanpa istirahat atau bisa Atau agak istirahat tarik nafas sedikit dulu, gitu ya. ya. Seenggaknya tarik nafas aja betul. gitu. Oke, Iya. berarti memang di sini ada perbedaan ya. Kalau tadi kita dengar dari ceritanya Kang Ron itu di Unpad 5 tahun lulus tapi tanpa adanya istirahat. Sprint gitu ya, Iya, lari sprint lari gitu. sprint gitu. Kalau di Unjani tadi 5,5 tahun tapi masih ada spacingnya, masih ada, kita masih bisa bernafas lah istilahnya seperti itu. Kayak tadi udah nih kayaknya capek banget gitu ya dengerin ceritanya. Terus tapi kalau misalkan ngomongin tentang gelar nih Kang, setelah lulus jadi dokter, gelar yang didapat itu sebenarnya sama atau gimana sih Kang? Apakah beda? Apakah dokter swasta, dokter negeri, Iya. atau kayak dokter aja gitu? Enggak, kalau misalkan untuk masalah gelar, mau kalian kuliah di Bandung, di Jakarta, ataupun di Sumatera, Papua, itu sama semua. Yang namanya kuliah kedokteran ya lulusnya di dokter gitu. Dan mungkin hanya beda di masa studinya aja kali ya. dan mungkin yang jadi penyamaan dari semua institusi yang ada di Indonesia itu adalah UKPPD. Betul. Karena di dunia kedokteran itu karena mungkin beda kurikulum, beda institusi, beda kurikulum, beda cara belajar, mungkin cara pendekatan ke mahasiswa juga beda-beda. Untuk menyamakan itu semua, untuk kita tuh ada yang namanya ujian kompetensi mahasiswa profesi kedokteran ya, tuh UKM PPD. Nah, di situ semua pelajaran yang kita pelajarin dari zaman kita klinik sampai klinik itu akan disamakan persepsinya. Jadi lulusan manapun swasta atau negeri itu tidak terlihat. Jadi sama-sama Sama dapat ya. Standarnya sama gitu. standarnya sama dengan dapat lulus tuh dari UKPPD itu. Berarti kayak UN-nya anak Betul. kedokteran Oh, gitu iya, ya. betul. Oke, jadi baru bisa dapat gelar dokter itu setelah lulus UKM PPD ya Betul. Kang Teh. Berarti istilahnya sudah distandarisasi gitu ya. betul. Jadi nggak ada nih beda-bedain dari FK negeri, FK swasta, atau misalnya dari Bandung, dari Jakarta, dari Kalimantan, seperti itu nggak ada bedanya ya berarti Iya ya. betul. Jadi dimanapun sebetulnya tergantung sama diri kitanya sendiri gitu ya. Karena pada akhirnya ada standarisasi yang sama dan nantinya diujikan melalui UKM PPD itu ya Kang Betul. Teh. Mungkin bedanya di masa pandemi ini kali ya. Kalau misalkan koas ataupun pas zaman sarjananya cara belajar mungkin akan sangat beda di sekarang. Oke. Mungkin itu Karena aja sih banyak yang bedanya. online Iya, kan, jadi ya. ada yang online, ada kan misalkan satu rumah sakit itu hanya bisa menampung 10 orang koas gitu. Sekarang jadi cuma 5. Jadi sehingga harus gantian. Jadi akan menambah masa studi juga sih. Mungkin yang biasanya tadinya hands on langsung sekarang Iya, jadi betul. dibagi-bagi gitu ya Kang Teh ya. Ada yang online dulu lalu baru ke offline. Betul. Tuh, oke. Tadi udah bahas soal gelar nih. Kalau misalnya udah jadi dokter, Kang Teteh di sini pengennya ada plan apa sih ke depannya? Misalnya mau bikin rumah sakit, Waduh. klinik, atau spesialis, mau menjadi spesialis kah, misalkan. atau menjadi peneliti, atau mau jadi dosen mungkin? Mungkin yang bisa dijawab nih ya. Mungkin dari Teh Bebel dulu nih. Kalau jadi dokter planner mungkin Amin yuk. barangkali Aduh, mungkin iya. dari Teh Bebel Oke. silakan. Teman-teman kalau bisa buat yang belum tahu nih, kalau dokter tuh nggak cuma di dokter aja ya, kita Iya, tuh banyak betul banget cabang yang sekali. bisa kita ambil. Setelah kalian menjadi dokter itu mau jadi dokter apa sih? Ada dokter klinisi kah, atau dokter tadi yang sampai pernah bilang dokter planner gitu kan. Kalau saya pribadi sih sebenarnya saya lebih suka ke klinis ya, karena seneng gitu interaksi antara pasien dan dokter itu. Saya seneng banget kalau bisa udah ada pasien bisa tersenyum karena itikat baik kita, mereka terasa tertolong dengan usaha kita, dan itu benar-benar yang membuat saya merasa hidup. Jadi kayak yang paling ingin aku jalankan adalah menjadi dokter klinisi ya. Mungkin jika Allah berkehendak dapat rezeki dan umur yang sehat juga gitu kan, pengen sih sekolah lagi gitu, lagi ambil PPDS saya, semoga bisa. PPDS apa, Bel? Amin. PPDS apa? Apa nih? Kasih tahu ya. Barangkali kita aminin di sini nanti iya, teman-teman betul. juga Teman-teman kita ya. aminin. Jadi Nabila Karim Anissa Fitri SPKJ. Amin. Kayak dari Kalau Teh Rani Bebel gimana nih. nih? Kalau dari Iya. Kang Rani Kang Rani? sendiri gimana nih? Kalau saya sih ya sama sih sama Bebel ya, suka ketemu pasien tapi lebih suka lagi ketemu dengan kayak bedah ataupun Pisau. ruangan operasi gitu-gitu. Saya lebih suka dibandingkan di puskesmas atau ketemu pasien secara anamnesis gitu. Jadi ya kalau ada rezeki dan juga kesempatan ya saya akan ambil sekolah lagi sih sebenarnya. Apa tuh? Apa Spesialis anestesi. Amin. Bantuin aminin ya Amin. teman-teman semua. Kita doain beberapa tahun lagi Akang dan Teteh yang sekarang ada di sini nanti udah ada gelar spesialisnya lagi. Mungkin di nanti belakang. diundang sama Sinaps lagi, tapi udah ada gelar tambahannya lagi. Waduh. Gitu. Amin ya. Amin. Oke,
Oke, nah tadi udah dengar banyak nih cerita dari Akang Tetehnya soal dari mulai masuknya, keterimanya lewat jalur mana, apa aja yang harus dilalui, Biayanya. terus biayanya berapa, selama masa studinya berapa lama, terus ujiannya bahkan. iya ujiannya dan plan ke depannya gimana. Iya. Nah ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua, terutama buat adik-adik yang mau masuk fakultas kedokteran. Nah, buat adik-adik SMA yang tertarik pengen banget masuk fakultas kedokteran, SINAPS menyediakan mega webinar nih. Wow. Nah, mega webinar ini bakal dilaksanain sama SINAPS dan nanti akan ada pengumumannya di sosial medianya Iya. SINAPS. Jadi Pantengin stay tune. Instagramnya Iya. SINAPS, @SINAPS_edu gitu. Ya pokoknya tadi kita udah dengar juga cerita dari Kang Roni, dari Teh Bebel, diambil yang positifnya, diambil yang bisa kita manfaatkan. Kalau misalkan mohon maaf juga kalau dari kita tadi ada kekurangan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya Kang Teh. Iya. Dan nanti balik Makasih, lagi ke Sina. sini udah ada gelar spesialisnya. Amin. Saya juga. Amin. Oke, kalau gitu kami semua pamit undur diri ya. Dadah sahabat Sina. Dah.